Allah telah menciptakan semua makhluk hidup dengan ciri dan keahlian berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidup mereka. Setiap makhluk hidup menggunakan keahlian ini untuk melindungi diri atau berburu. Beberapa dari mereka menyembunyikan diri dengan teknik kamuflase atau penyamaran yang ahli. Anda akan segera menyaksikan sejumlah perilaku hewan yang menakjubkan dalam film ini, termasuk beragam contoh kesempurnaan ciptaan Allah di alam. Kamuflase adalah bagian tak terpisahkan kehidupan militer. Sangatlah penting untuk dapat menyerang musuh tanpa diketahui atau menyembunyikan diri ketika diserang. Yang menakjubkan adalah tak hanya manusia berakal yang menggunakan teknik ini, yang pada manusia memerlukan perancangan sangat matang, tapi binatang pun melakukannya. Tubuh para satwa yang melakukan kamuflase diciptakan dengan warna dan corak yang persis menyerupai lingkungan tempat hidupnya. Sejumlah binatang ini melakukan kamuflase dengan sangat baik, hingga hampir tak mungkin dibedakan dengan tumbuhan di sekelilingnya. Laba-laba dengan warna menyerupai tumbuhan di mana ia hidup. Ular yang tak bergerak layaknya cabang pohon. Serangga dengan warna sayap menyerupai daun kering. Katak dengan bentuk dan warna yang sama persis seperti tumbuhan di sekelilingnya. Semua ini adalah contoh kamuflase atau penyamaran yang mengagumkan. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa kamuflase adalah teknik yang khusus diciptakan. Warna dan corak sejumlah makhluk hidup menyerupai tumbuhan di mana mereka hidup. Sangat sulit membedakan seekor harimau yang bersembunyi di antara tumbuhan kuning. Singa diciptakan dengan warna yang sama dengan dataran tempat mereka hidup. Mereka dapat dengan mudah bersembunyi di antara tumbuhan. Layaknya tentara yang menyamarkan diri, mereka perlahan merangkak mendekati mangsanya. Karena kamuflasenya, citah juga dapat mendekati mangsanya tanpa diketahui. Kalaupun mangsa ini sempat mengetahui, ia telah terlambat. Sejumlah ahli kamuflase hidup di kutub, wilayah paling dingin di dunia. Kita akan segera melihat kamuflase luar biasa seekor burung yang mampu hidup di iklim seperti ini. Ini adalah musim gugur di areal berbatu yang tertutup salju. Terdapat 2 ekor burung kutub tersembunyi di sini. Dapatkah Anda melihatnya? Inilah mereka. Hampir mustahil membedakan mereka dalam habitat alaminya, karena bulu-bulu mereka memiliki corak warna mengagumkan yang menyerupai lingkungan alam sekitarnya. Mari kita amati secara lebih seksama.
Bulu putih burung ini persis sama dengan warna salju. Corak menyerupai bagian permukaan tanah yang tak tertutupi salju juga terlukis pada bulu-bulunya. Permukaan tanah dan burung benar-benar saling menyerupai satu sama lain. Hampir mustahil untuk membedakan keduanya. Musim dingin tiba dan salju menyelimuti segala yang ada. Perubahan menakjubkan terjadi pada tubuh burung ini. Semua bulu-bulu berwarna gelapnya menghilang dan menyisakan hanya warna putih. Sekali lagi, hampir mustahil membedakan burung berwarna putih bersih di hamparan salju. Burung sama sekali tidak menyadari hal ini. Namun, sekali lagi, tubuhnya tersamarkan secara sempurna. Bulu-bulu gelap di sekitar mata mencegahnya terbutakan oleh cahaya yang dipantulkan oleh salju. Ini adalah musim semi. Salju mulai mencair. Tumbuh-tumbuhan mulai bertunas. Dan di sela-sela bulu burung ini, bulu-bulu baru muncul dengan warna hijau tumbuhan. Saatnya musim panas tiba. Salju telah benar-benar mencair dan terhampar tumbuhan berwarna hijau. Burung kutub ini sekali lagi memperlihatkan kamuflase luar biasa. Jika Anda amati dengan seksama, Anda akan mengetahui bahwa perubahan yang telah direncanakan kembali terjadi. Tubuhnya tertutupi oleh bulu-bulu yang menyerupai tumbuhan. Sekali lagi, mustahil untuk dapat melihatnya. Fenomena menakjubkan tentang kamuflase ini tentunya memerlukan sebuah penjelasan. Secara alami, mustahil seekor burung dengan kehendaknya sendiri mampu menentukan warna bulunya agar menyerupai lingkungan sekitar. Ia tak memiliki kecerdasan untuk memahami arti kamuflase atau penyamaran. Jadi, siapakah yang memberi burung kemampuan luar biasa untuk berkamuflase? Siapakah yang mengetahui bahwa kamuflase harus berubah seiring pergantian musim? Siapakah yang mewarnai bulu-bulunya dengan warna dan corak lingkungan sekitarnya, persis layaknya seorang seniman? Beragam pertanyaan ini menghantarkan kita pada satu jawaban, adalah Allah, pencipta burung ini, yang memberinya keistimewaan yang ia miliki. Kita juga dapat menjumpai ahli kamuflase lain, tidak hanya di hutan ataupun di salju, tapi di kedalaman samudera. Di antara pakar kamuflase paling ahli di lautan, mungkin adalah gurita. Sejumlah spesies gurita menyesuaikan warna dan corak tubuh mereka dengan permukaan yang mereka lalui secara sempurna. Gurita yang sedang Anda saksikan ini adalah ahli mimikri. Di samping memiliki keahlian kamuflase yang mengagumkan. Ketika mendatangi daerah berpasir, di mana ia mengalami kesulitan untuk berkamuflase, keahlian mimikrinya pun bekerja, dan ia berubah bentuk menjadi seperti rumput laut.
Terkadang gurita ini berubah bentuk dengan begitu ahli, sehingga sulit dibedakan dari sebongkah batu. Ada gurita lain yang bersembunyi di atas batu ini, namun mustahil dikenali kecuali jika ia bergerak. Sekilas, ikan ini nampak tersembunyi di antara rumput laut. Tapi makhluk sesungguhnya akan terlihat jika kita menjauh sedikit. Yang kita lihat ini bukanlah rumput laut, tapi seekor kuda laut yang diciptakan dengan bentuk rumput laut. Makhluk ini yang sekilas menyerupai bunga karang sebenarnya adalah seekor ikan. Berkat organnya yang khusus diciptakan untuk berfungsi seperti pancing ikan, ia dapat memangsa ikan kecil dengan mudah. Terdapat dua tonjolan pada cabang ini. Salah satunya adalah laba-laba yang tersamarkan. Ia menyamarkan diri tatkala bahaya mendekat dan laba-laba menjadi tak berbeda dengan cabang pohon. Laba-laba ini tidak mampu berpikir. Jadi, dari mana mereka mendapatkan gagasan untuk menyamarkan diri dengan menyerupai cabang pohon? Contoh-contoh demikian tak terbatas hanya pada laba-laba. Misalnya, ada seekor serangga yang tersembunyi di antara daun-daun ini. Lihatlah dengan seksama. Tak ada bedanya antara tubuh serangga dengan sehelai daun. Semua ciri daun telah secara sempurna disalin ke tubuh serangga, dari bentuk hingga pertulangan daunnya. Ada seekor serangga lagi di balik dedaunan kuning ini. Mari kita coba menemukannya. Ini dia, seekor serangga yang tersamarkan dengan sempurna. Hampir mustahil untuk melihatnya ketika berada di atas daun. Serangga ini menyerupakan diri dengan daun hingga bagian terkecilnya, bahkan warna pembusukan pada daun. Dan ini adalah serangga lain yang benar-benar mirip daun duri. Kini marilah kita merenungkan desain kamuflase pada hewan-hewan ini. Serangga-serangga ini tidak mampu berpikir. Mereka tak tahu bahwa mereka harus menyamarkan diri sebagai daun agar bertahan hidup. Dan bahkan jika mereka tahu, mereka tak mampu melukis daun pada tubuhnya. Lalu, siapakah pencipta desain yang dirancang secara sengaja ini pada sayap serangga?
Tak diragukan lagi bahwa desain ini membuktikan adanya pencipta yang menciptakan serangga tersebut. Sebagaimana diketahui, teori evolusi Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup muncul dengan sendirinya secara kebetulan. Tapi, desain daun pada sayap serangga kecil ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa makhluk hidup adalah karya pencipta dan bukan hasil kebetulan. Jika seorang seniman melukis sehelai daun, ia hanya mampu mencapai tingkat kemiripan tertentu. Tapi ini bukanlah lukisan. Ini adalah bentuk 3 dimensi sempurna dari sehelai daun yang dipindahkan ke tubuh serangga. Allah, Tuhan seluruh alam, menciptakan makhluk ini dengan desain mengagumkan, dan dengannya memperlihatkan kita kepada kesempurnaan dan kekuasaannya. Benda yang bergelantungan di cabang ini sekilas nampak seperti daun kering. Tapi ternyata bukan. Ia adalah kepompong kupu-kupu. Berkat kamuflase sempurna pemberian Allah ini, ulat dapat menyempurnakan siklus hidupnya tanpa terlihat pemangsa yang tak mampu ia hindari dengan cara lain. Dan ia pun dapat memulai hidup baru sebagai kupu-kupu muda. Anda tengah menyaksikan anggrek merah muda. Tapi yang Anda lihat ini bukan hanya bunga anggrek. Ada makhluk lain, persis menyerupai warna bunga, dan bahkan bentuk anggrek itu sendiri. Ia adalah belalang sembah dengan kamuflasenya yang mempesona. Tentu saja, belalang tidak merancang sendiri penyerupaan warna, bentuk, dan desain sempurna ini antara dirinya dengan bunga tersebut. Dengan contoh ini pula, Allah, pencipta segala sesuatu, menunjukkan kepada kita karya ciptanya yang sempurna. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, Dialah Allah yang menciptakan. Laba-laba putih ini sedang menanti mangsanya pada sisi paling tepi di bagian berwarna putih bunga ini. Dengan cara ini, dari sudut pandang kupu-kupu yang hinggap pada bagian tengahnya, laba-laba ini terlihat sebagai bagian daun bunga ini. Laba-laba tersamarkan begitu sempurna, sehingga mangsanya terkadang hinggap tepat di atasnya. Kupu-kupu memiliki keistimewaan tersendiri di antara beragam keajaiban kamuflase di alam. Beberapa spesies kupu-kupu memiliki lukisan mata raksasa pada sayap mereka. Mata palsu ini merupakan cara pertahanan diri paling ampuh bagi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu merasakan bahaya, misalnya seekor burung yang sedang mencari makan, ia membentangkan sayapnya sehingga nampak sebagai makhluk raksasa. Ini adalah contoh taktik pertahanan diri ini. Kupu-kupu pada pohon ini sungguh mudah menjadi mangsa bagi burung. Tapi, kupu-kupu ini tiba-tiba saja membentangkan sayapnya lebar-lebar. Dua mata raksasa terlihat menakutkan bagi burung yang segera pergi meninggalkannya.
Marilah kita perhatikan dengan seksama kesempurnaan lukisan mata pada kupu-kupu ini. Seluruh bagiannya telah diserupakan dengan mata, mulai dari bentuknya, hidung, dan rambut di bawah mata, hingga pupil dan bahkan hingga pemantulan cahaya oleh pupil. Pada sayap kupu-kupu lain, terlihat wajah makhluk besar, lengkap dengan hidung, telinga, bayangan di atas mata, bentuk mata, dan pupil, serta pemantulan cahaya oleh pupil. Ada hal lain yang menarik untuk diketahui tentang kamuflase ini. Pemangsa utama kupu-kupu adalah serangga karnivora, seperti capung dan burung kecil pemakan serangga. Sedangkan musuh terbesar para pemangsa ini adalah burung hantu. Sungguh sebuah keajaiban bahwa penampakan pada bagian belakang kupu-kupu pada umumnya adalah lukisan burung hantu. Dengan kata lain, kupu-kupu mempertahankan diri dengan menyerupai wajah musuh para pemangsanya, karena semua burung kecil dan serangga takut pada burung hantu. Sudah tentu, kupu-kupu tak mengetahui bahwa burung hantu adalah musuh dari para pemangsanya. Bahkan, andaikan ia tahu, ia tak mampu melukis seekor burung hantu pada punggungnya. Ia tidak memiliki kecerdasan untuk melakukan semua ini. Namun, terdapat lukisan padanya. Ini jelas bukan sebuah kebetulan. Ia pasti diciptakan untuk tujuan tertentu. Siapakah pembuat lukisan pada sayap kupu-kupu? Desain seperti ini tak mungkin terjadi secara kebetulan, sebagaimana pernyataan para evolusionis. Setiap desain menunjukkan adanya perancang desain, dan desain pada sayap kupu-kupu memperlihatkan kita pada kesempurnaan ciptaan Allah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana." Selain menggunakan mata palsu, cara kamuflase lain kupu-kupu sangatlah mengagumkan. Kupu-kupu yang tersamarkan ini seolah melihat warna semak-semak dan menelitinya. Setelah itu, mereka membuat warna-warna tersebut pada tubuh mereka untuk kemudian menyerasikan diri dengan semak-semak. Namun, tentunya mustahil kupu-kupu melakukan semua ini. Desain pada kupu-kupu ini merupakan bukti nyata penciptaan. Ahli kamuflase lain adalah burung ini yang diberi nama patu, yang hidup di hutan-hutan Venezuela. Bulu-bulunya dan kulit cabang pohon tempat ia hinggap telah diciptakan dengan kemiripan dasar satu sama lain. Kini marilah kita amati dengan lebih cermat. Yang sedang Anda saksikan di layar adalah kulit kayu dan bulu burung. Terdapat kemiripan sempurna antara kayu di sebelah kiri dan burung di sebelah kanan. Yang membedakannya sebagai burung hanyalah bagian paruh dan ekornya. Tapi,
Burung sangat tahu bagaimana menggunakan keahliannya dan ia segera berbuat sesuatu ketika bahaya mendekat. Ia menutup mata dan paruhnya, serta menjulurkan kepalanya ke depan. Kini, ia tak dapat dibedakan dengan cabang pohon. Ada satu hal lagi yang luar biasa di sini. Kendati pun matanya tertutup, burung masih dapat melihat melalui celah khusus pada kelopak pantainya. Ketika bahaya menjauh, ia kembali pada keadaan semula. Tapi, siapakah yang mengajari burung untuk melakukan hal ini? Di sini, kita dihadapkan kembali pada kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan tiada tara. Sungguh tak terhitung jumlah dan ragam cara penyamaran yang telah Allah berikan pada makhluknya. Ada yang menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk menyembunyikan diri. Ikan kecil ini misalnya, membuat tempat berlindung bagi dirinya dengan mengeluarkan pasir dari dalam tempurung tiram. Dan gurita ini menggunakan teknik kamuflase yang sangat pintar. Mula-mula ia mengumpulkan remis dan kemudian bersembunyi di balik gundukan cangkangnya, sambil menunggu sesuatu yang singgah untuk mencari makan di antara remis-remis ini. Kita akan segera menyaksikan perilaku mengejutkan oleh kepiting ini.